wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini. Makasih juga yang udah subscribe. Jadi hari ini saya mau bahas ini apa? Pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Mas, saya itu ngerawat ternak. Ngerawat ternak itu saya tuh breeding. Kenapa ya? Aset ternak saya bukannya nambah tapi malah berkurang. Jadi maksud dia itu dia ngerawat domba, jumlahnya mungkin 10 ekor betinaan, terus dirawat. Terus karena dia full ngerawat domba, nggak ada pekerjaan lain, jadi dia itu malah yang ada domba bakalannya, domba betinaan, babonannya itu kejual buat nutupin kebutuhan hidup. Jadi aset dia, aset ternak dia itu bukannya nambah tapi malah berkurang, malah cenderung makin menyusut dan akhirnya habis. Nah, mungkin teman-teman dulu ingat, saya pernah bahas di video sebelumnya, kalau misalnya kita mau beternak, apapun metode kita mau breeding atau mungkin mau fattening atau mau pembesaran, itu kita nggak bisa langsung serta-merta dapat keuntungannya yang bisa buat memenuhi kebutuhan harian. Kenapa begitu? Karena kalau kita beternak itu hasilnya kita itu nggak bisa langsung dapetin di awal. Kalau misalnya penggemukan, mungkin setidaknya kita butuh waktu 3 bulan kita bisa baru panen. Nah, apalagi kalau kita breeding, setidaknya kita itu butuh waktu 6 bulan sampai dombanya itu baru bisa melahirkan. Itu pun kalau misalnya dia datang langsung kawin, langsung jadi, langsung hamil, langsung bisa beranak. Kalau misalnya dia nanti datang kawin nggak jadi, kawin lagi nggak jadi, atau misalnya keguguran, itu lebih lama lagi teman-teman. Makanya paling bener adalah teman-teman itu belajar bikin pakan yang teman-teman tuh bisa tinggal ternaknya. Jadi ternaknya itu nggak setiap hari teman-teman tuh harus ngarit. Jadi misalnya teman-teman punya 10 indukan atau misalnya 20 indukan, tapi teman-teman juga masih punya pekerjaan utama sebelum teman-teman terjun full di ternak. Teman-teman paling tidak harus punya pemasukan harian untuk mencukupi kebutuhan harian. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, apalagi anak-anaknya udah sekolah. Jadi teman-teman tuh nggak bisa serta-merta menelan mentah-mentah. Kalau bahasa Jawanya tuh ulu mentah semua statement atau semua penjabaran di YouTube. Nah, di YouTube itu kadang persoalannya itu nggak sesimpel dalam video. Persoalannya itu jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu nggak menelan mentah-mentah semua informasi dari YouTube. Jadi boleh YouTube dijadikan referensi, tapi tidak serta-merta semuanya ilmunya atau implementasinya itu semuanya dari YouTube. Saya udah kemarin saya jabarin kebutuhan bulanan teman-teman tuh berapa, kalau mau breeding berapa, kalau misalnya hitungannya segini, hasilnya 3 bulan segini, berarti per bulannya menghasilkan keuntungan sekian, berarti teman-teman harus fattening berapa ekor. Nah, sekarang coba saya bedah atau coba saya uraikan kalau misalnya teman-teman itu mau breeding. Jadi hitungan saya ini nggak serta-merta persis ya teman-teman, pasti ada kurang lebihnya. Jadi teman-teman nanti
faktor X di lapangan, faktor kegagalan, faktor eh, guguran, faktor kematian, faktor itu belum saya masukin. Jadi nanti bisa teman-teman masukin, ditambahin dengan 5% dari 5% dari kegagalannya. Jadi biar saya bantu teman-teman untuk memecahkan solusi gimana sih caranya beternak supaya teman-teman nggak makin asetnya makin berkurang, tapi teman-teman juga nggak kelabakan nyari biaya harian untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu mau breeding, yang pertama adalah teman-teman tuh pilih indukan tuh paling enggak jangan pilih darah atau yang belum pernah melahirkan sama sekali, pilihlah babon. Terus kalau misalnya teman-teman pilih babonnya itu pilih babon yang setidaknya punya riwayat melahirkan itu 2 ekor ke atas. Meskipun 1 ekor itu misalnya anaknya bagus, terus perkembangannya bagus, tumbuh kembangnya bagus lah, tapi 1 ekor itu tetap rugi teman-teman, jatuhnya tetap menguntungkan kalau misalnya dia itu punya histori atau punya riwayat melahirkan itu 2 ekor. Nah itu yang pertama pilih indukan yang biasa melahirkan 2 ekor ke atas. Gimana mas kalau misalnya udah beli ternyata dia punya anak 1? Kalau misalnya dia masih indukan muda, masih baru melahirkan sekali, biasanya memang dia melahirkannya 1 ekor, tapi nggak bisa jadi patokan. Nanti setelah kedua, ketiga itu dia baru ketahuan dia tuh cenderung memiliki anak itu kembar atau enggak. Kalau misalnya dia udah babon yang cukup berumur, artinya pernah melahirkan 2 kali, kalau dia masih anaknya 1, segera tuker yang babonannya melahirkan 2 anak. Itu untuk memperbesar tingkat keuntungan teman-teman. Nah itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dia melahirkan 1, udah babonan berumur dan tetap melahirkan 1, segera tuker, nggak apa-apa, anaknya bagus atau anaknya ini sebaiknya teman-teman nggak terlalu sayang sama binatang ternaknya. Menurut saya terlalu sayang sama binatang ternak itu bumerang teman-teman. Ya sekedarnya aja, terlalu sayang sama binatangnya, nanti teman-teman mau jual sayang padahal teman-teman rugi berdarah-darah, itu jangan pernah kayak gitu. Nah udah ya, kita pilih indukan, terus kita langsung hitung 1 induk tuh menghasilkan value berapa, menghasilkan rupiah berapa selama 1 kali periode. Maksudnya gini, saya hitung domba itu dia efektif melahirkan itu 6 bulan itu melahirkan. Jadi setiap 6 bulan dia melahirkan 2 ekor dengan cempean rata-rata 1 ekornya itu baru lahir sekitar 400.000 lah misalnya. Berarti 6 bulan itu teman-teman hanya menghasilkan pertambahan aset 800.000. Nah, dengan pertambahan 800.000 itu selama merawat selama 6 bulan, sebenarnya teman-teman harus pikirin berapa biaya pakannya yang terjadi. Selama 6 bulan itu dia menghabiskan pakan berapa. Itu pentingnya breeding itu, kenapa pakannya itu kalau bisa semurah mungkin. Jangan pernah berpikir memberikan pakan yang paling terbaik tapi teman-teman nggak hitung nilai ekonominya, dan itu teman-teman blunder nanti. Jadi kalau buat breeding tuh menurut saya pakannya tuh yang semurah-murahnya. Kalau teman-teman misalnya menemukan nih sekilonya 2.000, kalau bisa teman-teman tekan lagi, misalnya 1.500 atau bahkan sekilonya 1.000. Kalau misalnya pakannya
sekilo 2000, selama 6 bulan itu berarti 120 hari. 120 hari kali 2000, belum menghitung biaya lain-lain seperti vitamin, misalnya obat cacing, itu kita nggak hitung. Nilainya nggak begitu banyak teman-teman. Kalau mau masukin juga nggak masalah, taruhlah misalnya pakannya 2000. Untuk pakan aja itu berarti selama 6 bulan teman-teman butuh uang 120. 6 bulan itu setara 180 hari. 180 hari dikalikan misalnya sehari habis sekilo, padahal belum tentu sehari itu belum tentu habis sekilo teman-teman. Sehari itu bisa 1,5 kilo lah, tapi minimalnya sekilo. Kalau misalnya sekilo berarti habisnya itu buat pakan doang 360. Berarti kalau 1,5 kilo dia itu habis sekitar 360 tambah 180, 540 kalau nggak salah. Taruhlah 400, taruhlah 500. Jadi 6 bulan berjalan domba betina itu menghabiskan 500. Jadi untungnya teman-teman itu berarti kalau dia melahirkan 2 anak 800.000, itu berarti menghasilkan keuntungan 300.000 selama 6 bulan satu indukan. Belum lagi kalau nanti melahirkan ternyata 1 ekor. Nah, gimana memperbesar tingkat keuntungannya? Caranya adalah paling bener bibitnya itu setidaknya jantannya itu unggul. Jadi nanti anaknya itu harganya bisa tinggi. Nah, kalau misalnya paling jeleknya misalnya untungnya 300.000, padahal kalau teman-teman misalnya baru lahiran itu seharga 400.000 itu teman-teman kan nggak jual ya, maksudnya masih kecil banget. Paling tidak itu teman-teman kan jualnya di angka 1 jutaan, yang paling merawat selama 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kalau kita hitung dari nilai ekonomisnya baru lahir dan kita hitung 400.000 aja, itu berarti untungnya 300.000. Berarti teman-teman kalau misalnya mau menghasilkan 1 juta setiap bulan, 300.000 itu 6 bulan ya, 300.000 itu 6 bulan. 300.000 itu 6 bulan berarti sebulannya berapa tuh? Sebulannya 50.000. Berarti kalau teman-teman pengen menghasilkan 1 juta, berarti teman-teman harus merawat itu paling enggak 20 ekor kambing. Tapi kok kecil banget ya? Nah, itulah angkanya kok kecil banget ya. Nah, itu hitungan kasar teman-teman. Nanti teman-teman bisa real di lapangan itu penjualan itu nanti bisa mempengaruhi, itu tergantung dari jenis cempenya, kualitas cempenya, terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu penting banget. Kalau misalnya teman-teman breeding dan lahirnya kebanyakan anaknya cewek, ya itu nasib teman-teman. Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa nolak dikasih anak cewek, terus kita juga nggak bisa minta anak cowok. Jadi itu bener-bener nasib-nasiban juga gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu hitungan sederhananya, hitungan kasarnya lah kalau pakannya beli. Kalau misalnya sekilonya 2.000. Jadi gimana Mas kalau misalnya biar untungnya itu 6 bulan itu enggak 300.000 gitu loh. Ya berarti teman-teman pakannya harus lebih murah lagi. Terus gimana
biar nggak 300.000. Berarti anaknya kalau bisa jenisnya bagus dan jantan. Pokoknya kalau breeding itu hitungannya lebih rumit lagi teman-teman. Saya belum breeding, tapi saya memang lagi hitung-hitung kayak gitu, lagi mencoba bikin analisanya seperti itu. Jadi saya ambil paling pahitnya kayak gitu. Paling pahitnya satu domba itu selama masa periode beranak itu menghasilkan keuntungan 300 sampai 500.000 selama periode berjalan, selama menghasilkan satu kali keturunan. Jadi kalau misalnya breeding, teman-teman harus hitung detail tentang pakannya, apalagi kalau misalnya pakannya beli. Dan sebisa mungkin pakannya itu kalau bisa semurah-murahnya, nggak usah terlalu mewah, yang penting nutrisinya tercukupi. Maksudnya kalau untuk breeding itu sebisa mungkin seratnya banyakin, proteinnya nggak terlalu banyak. Nah teman-teman, paling bener ya itu sih teman-teman, belajar bikin pakan fermentasi, belajar bikin silase. Jadi teman-teman bisa timbun pakannya, nanti hari biasa teman-teman bisa tetap kerja, bisa tetap nyari duit, misalnya mau dagang atau mau apa itu terserah teman-teman. Terus nanti ketika dombanya udah makin banyak itu teman-teman bisa baru full ke ternak. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya langsung mau terjun ternak ya mungkin teman-teman juga indukannya itu langsung banyak sekalian, tapi kan resiko teman-teman. Bagaimanapun juga kan teman-teman merawat makhluk hidup, jadi teman-teman tidak bisa serta-merta langsung breeding full misalnya 100 ekor. Iya mungkin aja bisa, tapi tingkat miss di sana sini itu banyak. Takutnya teman-teman karena tidak paham ilmunya dan tidak cakap dalam menghadapi keadaan sulit pada waktu beternak, jadinya teman-teman rugi bandar, akhirnya menyalahkan bisnis peternakannya. Jadi itu aja teman-teman, saya jawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya, kenapa aset dombanya makin berkurang bukannya makin nambah, justru makin berkurang. Ya karena teman-teman jual, karena ternaknya dijual buat memenuhi kebutuhan hidup. Di awal-awal sudah dijual, itu menurut saya kesalahannya di situ. Jadi itu aja teman-teman, makasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini, ikutin saya juga di IG, Facebook, atau di TikTok juga, Instagram. Jangan lupa ikutin toko saya, toko Raja Kaya Farm di Tokopedia, follow aja, banyak promo, banyak updatean barang-barang baru di sana. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.